Frederick Kieran, bagaikan seorang anak yang berdiri di persimpangan jalan sejarah, dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi, ada Belanda, negara di mana ayah yang sangat dicintainya berasal. Di sisi lain, ada Indonesia, tanah air kakeknya Soekarno berasal. Pilihan ini bukan sekedar perkara kebangsaan, tetapi juga tentang identitas, sejarah, dan masa depan. Di umur Kieran yang sudah menginjak 18 tahun, setidaknya dalam waktu kurang lebih 3 tahun ke depan, ia harus sudah memantapkan diri untuk memilih negara mana yang akan melekat pada identitasnya. Apakah Indonesia akan dijadikan tempat cucu sang proklamator itu berlabuh? Atau Belanda, negara asal ayahnya, di mana Belanda relatif lebih maju dibanding Indonesia? Frederick Kieran Soekarno Sigers, yang akrab disapa Kieran, lahir pada 24 Agustus 2006 di Belanda. Ia adalah putra dari Kartika Sari Dewi Soekarno, putri bungsu Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Kartika sendiri merupakan anak Soekarno dari pernikahannya dengan Naoko Nemoto, seorang wanita cantik asal Jepang yang kemudian mengganti namanya menjadi Ratna Sari Dewi. Kieran juga memiliki darah Belanda dari ayahnya, Frits Frederik Sigers, seorang bankir terkemuka asal Belanda yang pernah menjabat sebagai Presiden Citibank Eropa. Dengan darah Indonesia, Jepang, dan Belanda yang mengalir dalam dirinya, Kieran ibarat jembatan yang menghubungkan 3 budaya yang berbeda. Sejak kecil, Kieran tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan budaya. Dari ibunya, ia belajar tentang nilai-nilai keindonesiaan seperti gotong royong, keramahan, dan cinta terhadap tanah air. Sementara itu, dari ayahnya, ia mengenal budaya Eropa yang lebih individualis dan disiplin. Pendidikan yang ia terima juga mencerminkan dualitas ini. Ia bersekolah di sekolah Inggris, tetapi juga aktif dalam kegiatan budaya, lingkungan, dan sosial di Indonesia. Kini, pada usia 18 tahun, ia berada di persimpangan jalan yang menentukan masa depannya. Memilih kewarganegaraan Indonesia atau Belanda. Keputusan ini bukan sekedar formalitas administratif, melainkan cerminan identitas dan loyalitasnya. Frederick Kieran dihadapkan pada pilihan penting dalam hidupnya, menentukan kewarganegaraannya. Sebagai anak dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan ganda, Kieran memiliki hak untuk memilih antara menjadi warga negara Indonesia atau Belanda, atau bahkan mempertahankan keduanya jika memungkinkan berdasarkan hukum yang berlaku. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, namun memberikan pengecualian bagi anak hasil perkawinan campuran. Anak-anak seperti Kieran diberikan kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Setelah itu, mereka harus memilih salah satu dari kewarganegaraan. Pernyataan memilih kewarganegaraan harus disampaikan paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah menikah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Batas waktu ini dapat diperpanjang hingga usia 21 tahun jika diajukan secara resmi. Aturan ini menempatkan Kieran dalam situasi yang memerlukan pertimbangan matang.
Belanda ibarat seorang ibu yang selalu menawarkan kehangatan rumah. Dengan sistem pendidikan yang maju, perekonomian yang stabil, dan jaringan sosial yang kuat, Belanda menjanjikan kenyamanan hidup bagi Frederik Kieran. Tidak hanya itu, sebagai negara yang telah lama mapan, Belanda menawarkan kepastian hukum, kebebasan akademik, dan kesempatan yang luas bagi mereka yang ingin berkembang dalam berbagai bidang. Namun di balik segala kemapanan itu, ada ironi yang sulit diabaikan. Belanda pernah menjadi penjajah yang menindas tanah leluhur Frederik Kieran. Sejarah kelam seperti kultur Stelsel, sebuah kebijakan tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1830 hingga 1870. Dan agresi militer Belanda 1947-1949 yang mengakibatkan 5.000 prajurit Belanda dan 100.000 orang Indonesia tewas dalam medan pertempuran. Hal ini masih membekas dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Apakah mungkin seorang keturunan Indonesia dapat sepenuhnya menerima kenyataan jika Belanda yang ia pilih dahulu pernah menjajah negara Indonesia, di mana kakeknya, Soekarno, menjadi saksi sejarah bagaimana kekejaman Belanda saat menjajah Indonesia. Sebaliknya, jika Kieran memilih kewarganegaraan Indonesia, ia akan terhubung erat dengan warisan kakeknya, Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia. Namun, memilih kewarganegaraan Indonesia juga berarti melepaskan kewarganegaraan Belanda, negara tempat ia lahir dan tumbuh besar. Di sisi lain, Indonesia adalah tanah air yang penuh warna dan dinamika. Ibarat samudera luas yang tak pernah diam, Indonesia terus bergerak dan berubah. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan keberagaman budaya yang luar biasa, Indonesia menawarkan kehidupan yang kaya akan makna dan emosi. Namun Indonesia bukan tanpa tantangan. Ketimpangan sosial, korupsi, serta infrastruktur yang belum merata menjadi batu sandungan bagi siapapun yang ingin menetap di negeri ini. Belakangan ini, Indonesia sendiri dihebohkan dengan beberapa kasus korupsi besar yang mengguncang seluruh rakyat Indonesia. Dari kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 300 triliun dengan Harvey Muiz sebagai pelaku utamanya, hingga kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara hingga 1 kuadriliun. Frederik Kieran harus siap menghadapi kenyataan bahwa meskipun Indonesia adalah tanah air kakeknya, berbagai masalah yang mendarah daging di Indonesia harus ia hadapi. Ia harus belajar memahami sistem birokrasi yang korup serta perbedaan budaya yang begitu luas dari Sabang hingga Merauke. Bagi Frederik Kieran, keputusan ini ibarat meniti tali di atas dua dunia, di mana setiap langkah harus diambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Pada akhirnya, pilihan Kieran akan mencerminkan bagaimana ia memaknai identitasnya sendiri, serta bagaimana ia ingin berkontribusi pada masyarakat di sekitarnya. Apakah ia akan mengikuti arus deras kemapanan di Belanda, ataukah ia akan menentang gelombang di Indonesia demi memperjuangkan identitas dan akar budayanya? Seperti matahari yang terbit di timur dan tenggelam di barat, hidup selalu membawa pilihan yang penuh makna. Frederik Kieran harus memahami bahwa dimanapun ia berpijak, akar sejarah tetap akan mengikutinya. Indonesia dan Belanda, dua negeri dengan sejarah panjang, akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Kini, keputusan ada di tangannya. Keputusan Kieran ibarat memilih antara dua jalan yang berbeda. Masing-masing menawarkan pemandangan dan tantangan yang unik. Meski memiliki darah Indonesia dan Belanda, Kieran harus memilih salah satu, seolah harus menolak setengah dari dirinya sendiri. Sebuah keputusan harus ia tentukan dalam waktu kurang dari 3 tahun ke depan. Sejarah memanggilnya dengan lembut, sementara masa depan menantinya dengan tangan terbuka. Dilema ini terasa seperti beban seberat gunung di pundaknya, meskipun ia tahu bahwa keputusan ini
akan membentuk masa depannya. Akankah Kiran memilih Indonesia ataukah Belanda? Hanya Kiran yang mampu menjawabnya. Kalau kamu punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.